Makmur, selamat datang. Yang saya hormati Ketua Karang Taruna Kecamatan Pak Dika, berikut jajarannya. Yang saya hormati para kesra se-Kecamatan Sukamakmur, yang alhamdulillah cuma 3 orang yang hadir. Yang saya hormati Ketua di tahun 2021 di yang disatukan sama Kecamatan Jonggol, tapi sekarang alhamdulillah kita satu kecamatan, di satu kecamatan, jadi enak untuk berdiskusinya. Mungkin sebelum melaksanakan acara ada kalanya kita bacakan basmalah dulu supaya acaranya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin untuk yang pertama sambutan dari Ketua Kecamatan, mangga dipersilahkan. Simpelnya daripada lila. Biasanya nggak maju lagi sih. Balik jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir dan syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan Sabah Desa dari Karang Taruna Kabupaten bisa dilaksanakan. Alhamdulillah, terima kasih Ketua dan jajarannya dari Kabupaten bisa hadir di tempat ini. Sebelumnya terima kasih kepada pewawancara sudah memberikan kesempatan. Cuman seperti biasa saya nggak banyak ngomong gitu ya. Cuman hanya ingin memberikan istilahnya sambutan bahwa hari ini Sabah Desa mungkin lebih bertujuan untuk membuka wawasan tentang berkarang taruna di wilayah kita, di kecamatan dan juga di desa-desa, karena mungkin Ketua masih banyak lah yang perlu diinformasikan terkait tata cara pembentukan, terus kemudian ruang lingkup organisasi Karang Taruna itu sendiri seperti apa. Nah, saya harapannya pada hari ini kita bisa berdiskusi, berbagi informasi sehingga hadir juga di sini mewakili desanya. Walaupun sebenarnya undangannya termasuk kepala desa, tapi karena mungkin kesibukan beliau-beliau ya kita mengerti yang ini ada perwakilan. Juga terima kasih kepada Karang Taruna perwakilan dari masing-masing desa yang tidak bisa dibuat satu persatu, juga rekan-rekan jajaran Karang Taruna Kecamatan Sukamakmur yang alhamdulillah telah membantu mempersiapkan acara ini. Paling kurang lebih dari saya demikian, nanti mungkin perpanjang lebarnya di acara diskusi aja ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adalah tadi tuh kemarin ngomong gitu manggil sih sampai king orangnya. Tadi gitu Sih, yang saya hormati dong. Oke, terima kasih untuk Ketua atas sambutannya yang simpel dan padat. Bendung kemana bendungnya? Oh, bener-bener. Ente soalnya besi, ente bendung. Soalnya kan jauh-jauh. jangan jauh-jauh. Kamu deh. Ya, untuk acara selanjutnya saya serahkan ke moderator, itu Kang Ramdhani. Mangga saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kestia kawanan sosial. Salam kestia kawanan sosial. Terima kasih kepada pembawa acara Kang Erik, yang terhormat Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Kang Irfan Darajat beserta teman-teman pengurus Kabupaten Bogor, yang terhormat Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamakmur beserta pengurus dan teman-teman pengurus Karang Taruna Desa se-Kecamatan Sukamakmur, begitu juga yang terhormat dan kita banggakan bersama Bapak-bapak dari BPD dan pemerintahan desa se-Kecamatan Sukamakmur. Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi. Ini adalah rangkaian Sabah Desa putaran kedua di kepengurusan Kang Irfan di tahun 2022. Walaupun putaran pertama silaturahmi karena kita keluarga besar Karang Taruna, walaupun mungkin teman-teman desa ada hierarkinya ke Karang Taruna Kecamatan, namun alangkah baiknya kita sebagai keluarga besar mengenal lebih dekat, bisa lebih
erat bersilaturahmi, berkomunikasi agar ketika ada permasalahan, ada hal-hal yang memang perlu didiskusikan, kita bisa langsung bersinergi untuk mencari solusi. Begitu Bang Erik. Teman-teman, sebelum nanti kita lanjutkan ke diskusi, saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Sabah Desa ini adalah selain silaturahmi, kita juga sosialisasi terkait dengan program-program kerja yang ada di Karangtaruna Kabupaten Bogor. Namun sebelumnya kami dari Karangtaruna Kabupaten Bogor memohon maaf yang sebesar-besarnya kalau undangannya mungkin jam 13.00 gitu. Karena tadi pagi kita ada kegiatan dengan Dinas Sosial, dengan keluarga besar PSKS juga yang agendanya jam 10 harusnya kelar gitu. Hanya karena hari Jumat, tapi tadi setengah 12 baru selesai dan kita juga terbatas waktu dengan itu. Jadi hapunten Bapak-bapak, kita acara santai, kita diskusi. Jadi silaturahmi ini kita sosialisasi terkait program kerja. Yang pertama, program kerja Karangtaruna Kabupaten Bogor di tahun ini kita punya Sabah Desa yang sudah dilakukan pertama di tahun 2021, yang kebetulan di tahun 2021 ini kita gabungkan per 2 kecamatan. Kemarin Sukamakmur dengan Jonggol di Grand Pilas ya kan? Di Grand Pilas. Terus yang kedua hari ini putaran kedua, dan di tahun ini Sukamakmur ini ke-16 ke-17. Ini kecamatan ke-17 di tahun 2022. Alhamdulillah sampai dengan hari ini sudah 2 bulan berjalan, sudah 17 kecamatan dan ketua sampai diare gitu. Mudah-mudahan tetap dikuatkan, sehat fisiknya, menyelesaikan di putaran sampai 20 kecamatan di tahun ini, di periode awal di tahun 2022. Teman-teman, selain Sabah Desa, kita juga nanti ada LK kedua, latihan kader. Latihan kader kalau kemarin kapasitasnya 125 orang, tahun ini kita punya kuota sampai 400 orang. Nah, kenapa kita naikkan kuotanya? Karena tugas kami di kabupaten sebenarnya menguatkan pemahaman, pengetahuan tentang kekarangtarunaan di teman-teman Karangtaruna kecamatan dan desa. Itu tugas kami supaya teman-teman di desa kuat paham terkait dengan kekarangtarunaan itu sendiri. Jangan sampai nanti pakai logo Karangtaruna tapi tidak paham apa itu Karangtaruna. Jadi tugas kami itu, makanya kuota di tahun ini kita sampai 400. Itu pun dibagi 2, ada yang 100 terpangkas oleh angkatan yang pertama di LK2. Jadi ada LK1, LK2, LK3. LK1 itu terkait dengan keorganisasian dan dasar-dasar organisasi Karangtaruna. KSN, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional, yang gabungan dengan teman-teman PSKS yang lainnya. Nah, besok itu konsep HKSN itu kita bawa dengan ke BBKT dan khusus dilaksanakan oleh Karangtaruna Kabupaten Bogor. Itu teman-teman. Jadi nanti kegiatannya ada hitanan massal, ada bakti sosial dan yang lainnya, termasuk di lantai dengan kemah. Belum kita pastikan di mana dan kapan karena kita menunggu nanti rengkolannya dari bendahara umum. Ya Bung Adit. Mana kasebut terus lah Bung Adit. Itu terkait BBKT. Yang selanjutnya kita juga punya beberapa badan otonom nih di tahun 2022 ini. Ada yang pertama ada Sakti Sakata. Sakti Sakata ini sudah berjalan dan rekrutmennya sudah berjalan di Karangtaruna Kabupaten Bogor. Dan Sakti Sakata ini adalah kepanjangan dari Satuan Bakti Serbaguna Karangtaruna. Lain Sakata-kata Trisakti, bukan. Itu, tapi Sakti Sakata itu Satuan Bakti Serbaguna Karangtaruna. Tupoksinya lebih kepada aksi sosial, ya, tapi lebih kepada hal-hal positif. Kenapa? Kalau ketua kemarin menyampaikan bahwa ternyata banyak para game-game online, gamer-gamer online yang sekarang sudah digaji jutaan gitu. Nah, diarahkan ke sana nantinya, bukan kepada judi, nah bukan gitu. Karena ayah nama main judi di masjid atau sholat kita kan hawan tuh. Salah satu eri gitu kan. Oh, dengar. Jadi itu lebih mengarahkan ke sana dan lebih kepada online IT-nya. Nah, nanti Bogor dikomandoi oleh Bung Adoy yang hari tidak hadir, tapi di sini ada perwakilannya di Bung Ibeng. Nah, itu yang nengok ke sana. Nah, teman-teman, itu bagian dari program kerja dan badan-badan otonom yang ada di Karangtaruna Kabupaten Bogor. Teman-teman, selain itu
kita di sini selain Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor Kang Irfan Darajat juga membawa rombongan, ada bendara umum Kang Agit. Ya, Kang, silahkan teman-teman non karena subscribe, like and subrek, like and subrek. Itu silahkan. Itu ada Irfan Darajat channel di sana. Nanti banyak hal-hal yang terkait dengan Karang Taruna dan yang lainnya. Kenapa namanya Irfan Darajat channel? Ada nanti channel tersendiri khusus Karang Taruna. Gitu. Nah, teman-teman, itu sebagai informasi baru terbentuk LBH Karang Taruna, Lembaga Bantuan Hukum Karang Taruna. Jadi ketika ada teman-teman Karang Taruna di bawah butuh bantuan hukum atau ada masyarakat, saudara, tetangga yang butuh bantuan hukum terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi, insya Allah kita punya LBH Karang Taruna Kabupaten Bogor. Itu yang kita miliki hari ini, mudah-mudahan, dan baru terbentuk lagi nih Hatar Bogor Football Club. Nah, itu yang tadi pagi baru. Oh iya sudah. Kalau Bung Erik besok mau pindah klub gak apa-apa, asal kontraknya di setengah gitu. Itu terkait informasi awal terkait Sabah Desa, dan terima kasih buat para Kaur Kesra, para kepala desa, para BPD yang hadir hari ini luar biasa. Ini mungkin Sabah Desa terlengkap Ketua, yang dihadiri oleh pemerintahan desa, oleh BPD, oleh teman-teman Karang Taruna Desa. Luar biasa lah, mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan manfaat yang luar biasa, mendapatkan keberkahan juga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebelum kita ke diskusi, saya berikan kesempatan untuk Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor, Bung Irfan Darajat, untuk menyampaikan hal-hal yang perlu disampaikan. Salam istiqamah sosial. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamakmur, Kang Andika. Yang saya hormati beserta pengurus ya, berarti ya, pusing sekjen tersebut ya masalahnya, ngambek deh. Begitu juga Kang Erik dan pengurus yang lain dah, intinya pengurus kecamatan ya. Yang saya hormati Bapak-bapak Ketua BPD atau anggota atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih sudah hadir Pak. Yang saya hormati di sini Pak Kasih Kesra sekecamatan Sukamakmur, mobil khusus Kang Bagio ya. Selamat bertemu kembali dengan saya. Sahabat-sahabatku, para ketua Karang Taruna Desa atau pengurus atau yang mewakili yang hadir pada kesempatan ini, yang saya banggakan, saya cintai, dan di sini juga yang saya banggakan dan hormati dari media ya, dari Pak Irfan, ada Kang Randi, ada Kang Ibeng, dan di sini juga yang saya banggakan ada sahabat saya, para pengurus Karang Taruna Kabupaten Bogor yang setia mengawalnya, menemani saya lah ya. Ada Kang Ramdhani, ada Agit, di sini juga ada siapa namanya ini? Riani ya. Hebat lagi lah ke depan, termasuk lebih bagus lagi di sisi program kan gitu. Kadang-kadang kita mungkin khawatirnya kita tidak paham kaitan dengan kebutuhan di desa gitu kan. Nah, sekarang apa namanya, kita buka ruang diskusi saja. Mungkin dari teman-teman pengen curhat juga nih dari desa ke kita kabupaten, yang mudah-mudahan kita bisa cari solusi bersama. Bagaimana agar apa namanya, Karang Taruna di desa, Karang Taruna di kecamatan, Karang Taruna di Kabupaten Bogor bisa optimal dalam melaksanakan tugas pokok serta fungsinya, yaitu mengembangkan dan membina generasi muda. Bagaimana ke depan juga kita bisa menjalankan apa menjadi tujuan bersama, yaitu bagaimana meningkatkan kesejahteraan di masyarakat. Itu sebetulnya dari lembaga masyarakatan desa, mudah-mudahan bisa menjadi mitra strategis juga kepala desa, sehingga ketika kepala desa ada ya masalah atau menghadapi dengan pihak-pihak lain, pihak ketiga, bisa menjadi menggunakan LBH Karang Taruna. Jadi kolaborasinya akan lebih manis kan gitu. Jadi kolaborasi antara pemerintah desa, antara LBH kita Karang Taruna, begitu juga nanti ke depan memang rencananya di LBH juga bukan hanya di Karang Taruna Kabupaten Bogor. Jadi nanti ada lagi di setiap kecamatan itu kita membentuk paralegal. Jadi kan tidak perlu juga bicara sarjana hukum sebetulnya. Ketika misalnya di pengurus di Karang Taruna kecamatan itu ada orang yang memang concern di advokasi, bisa kita latih nanti di paralegalnya. Memang itu rencanakan ada pelatihan khusus dari LBH untuk paralegal di setiap kecamatan. Bahkan kalau memang ada anggarannya mungkin bukan per kecamatan, per desa satu kalau perlu. Sehingga ketika ada problem-problem di lapangan, Ketua BPD, Ketua Kesra, juga sahabat-sahabatku Karang Taruna Desa dan kecamatan, dan terima kasih Kang Andika yang sudah fasilitasi tempat ini yang luar biasa, sangat indah ya.
Mudah-mudahan ini pertemuan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma biqil wa qubitorik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih aplaus untuk Ketua Karangtaruna Kabupaten Bogor. Itu teman-teman terkait dengan Sabah Desa tadi disampaikan oleh Kang Irfan. Terus yang kedua terkait dengan regulasi terkait dengan Karang Taruna yang ada di desa, bahwa sebenarnya kita ini ada 4 kementerian yang menaungi kita. Ada Kemensos yang jelas Kementerian Sosial di Permensos 25. Ada juga Kemendagri, di Permendagri itu jelas. Jadi ketua. Jadi kalau biasa berangkat ketua Karang Taruna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Lubis. Bersama saya ada Kang Andika. Di sebelah saya Kang Irfan Derajat selaku Ketua Karang Taruna Kabupaten Bogor. Kang Andika ini adalah Ketua Karang Taruna Kecamatan Sukamakmur. Hari ini ada pertemuan beberapa Karang Taruna. Apakah ini khusus Karang Taruna Sukamakmur atau beberapa Karang Taruna yang ada di Kabupaten Bogor? Kalau hari ini lebih ke para ketua dan pengurus Karang Taruna Desa Kecamatan Sukamakmur, juga pengurus Karang Taruna Kecamatan. Ya, jadi hanya sekecamatan Sukamakmur aja. Kegiatan Karang Taruna hari ini menyampaikan pesan atau pesan apa ini yang disampaikan kepada anggotanya? Ya, hari ini dalam acara Sabah Desa Karang Taruna Kabupaten Bogor di Kecamatan Sukamakmur ini lebih kepada bagaimana kami mengajak para pengurus Karang Taruna Desa di Kecamatan untuk lebih optimal lagi dalam rangka bagaimana menggerakkan organisasi Karang Taruna agar lebih optimal fungsi serta perannya untuk membantu pemerintah desa, pemerintah kecamatan dalam rangka membina dan mengembangkan pemuda, juga menjadi organisasi yang problem solver dari permasalahan-permasalahan sosial yang ada di tingkat desa di kecamatan. Ya. Tadi saya dengar tadi di Kabupaten Bogor ini sudah terbentuk beberapa kecamatan untuk Karang Taruna, Kang, ya? Berapa kecamatan ini sudah terbentuk? Kalau se-Kabupaten Bogor sudah 40 kecamatan, Pak. Dari 40 kecamatan. Bahkan desa dari 435 desa se-Kabupaten Bogor yang sudah terbentuk sekitar 415 desa. Jadi hampir semua sudah terbentuk. Ya memang dari 435 desa itu masih ada yang belum maksimal saja. Makanya adanya Sabah Desa itu tujuannya untuk bagaimana kita optimalisasi fungsi serta peran kebijakan. Ya. Nah, berbicara dengan Karang Taruna, tentu kan harus punya modal, Kang, ya, atau dana lah, supaya organisasi ini bisa hidup. Boleh tahu dananya ini dari mana, Kang? Kalau untuk Karang Taruna Kabupaten Bogor, itu dari APBD Kabupaten Bogor ya. Ya, APBD ya. Nah, Karang Taruna tingkat desa itu dari APBD atau dari desa. Itu bisa dari DD, bisa juga dari BHPD. Karena kan Karang Taruna Desa itu adalah salah satu lembaga masyarakatan desa juga. Sama seperti DPD, LPM, PK, kan sebagaimana amanat Perda 9/2011 tentang lembaga masyarakatan desa bahwa Karang Taruna adalah lembaga masyarakatan desa. Jadi haknya sama, cuman domainnya saja berbeda. Fungsinya berbeda. Kalau di desa ada Karang Taruna Desa, dananya dari APBD. Lalu di Kabupaten Bogor ada Karang Taruna, dananya dari APBD. Nah, agak unik ini dengarnya, kan? Artinya Karang Taruna Desa dananya dari desa, tapi dari kabupaten dari yang kabupaten itu dananya dari APBD. Lalu bagaimana ininya menyalurkannya? Sementara di desa ada dananya dari desa. Iya, yang pasti kalau untuk desa itu kan namanya kalau di kita desa itu kan mereka ada program-program yang memang harus di-cover oleh APBD di tingkat desa. Artinya kalau misalnya di Kabupaten Bogor APBD memang hanya untuk kabupaten gitu kan. Iya. Paling kita bantu sedikit untuk teman-teman kecamatan saja yang kebetulan. Nah, ini permasalahannya di kecamatan malah. Kalau di Kabupaten Bogor sudah dapat dari APBD, dari tingkat desa sudah dapat dari APBD, kecamatan ini yang belum malah nggak ada. Makanya kami itu bantu sedikit untuk teman-teman di kecamatan. Walaupun harapan kami ke depan ini mudah-mudahan pihak kecamatan juga bisa mengalokasikan untuk untuk Karang Taruna kecamatan, karena kan di
kecamatan itu ada anggaran biasanya PPOR ya, pemuda dan olahraga. Nah ini harusnya kalau bicara organisasi kepemudaan tingkat kecamatan kan ada KNP dan Karang Taruna. Nah idealnya ini bisa dialokasikan untuk mereka untuk bagaimana bisa mulai menggerak kepada organisasi Karang Taruna sehingga betul-betul menjadi mitra strategis pemerintah kecamatan. Sekarang ini Karang Taruna Kabupaten kan ya, lebih dominan ini apa namanya programnya ini apa nih? Kami lebih ke konsen di kaderisasi aja Pak. Kebetulan kami itu ada namanya latihan kader ya. Ada LK1, LK2, LK3. Jadi konsen kalau kamu Kabupaten Bogor ini bagaimana menyiapkan para pengurus Karang Taruna desa dan kecamatan sehingga bisa betul-betul menjadi organisatoris yang baik. Dari sisi administratifnya, dari sisi pembuatan programnya, termasuk bagaimana bisa melakukan pemetaan terkait dengan kebutuhan di tingkat desa dan kecamatan. Sehingga kita konsen di sana. Jadi konsen di kaderisasi. Kaderisasi kan ya. Jadi nanti setelah kuat kaderisasi, baru nanti mungkin program-program dari mereka-mereka di kecamatan itu yang akan lebih kreatif biasanya, lebih inovatif. Oke. Kang Andika tadi Pak Ketua Umum sudah menyampaikan tentang ternyata dominannya programnya itu adalah kaderisasi. Kalau di kecamatan juga? Mungkin kalau dengan kecamatan masing-masing kondisinya berbeda dengan kecamatan Sukamakmur, mungkin dengan yang lain. Nah, kalau yang kita alami di kecamatan Sukamakmur karena memang kita anggaplah kecamatan yang juga termasuk paling muda, pemahaman tentang berorganisasinya yang lagi dibangun. Seperti hari ini kan pembahasan di Sampai Desa lebih diarahkan tentang bagaimana pihak pemerintahan desa, Karang Taruna desa, dan BPD itu sinkron. Misalnya pengajuan dananya itu mekanismenya untuk Karang Taruna seperti apa. Tadi kan dibahas juga, dijawab juga oleh Ketua Umum bagaimana caranya mengajukan anggaran harus seperti anggaran-anggaran desa yang lainnya, dialihkan tahun anggaran sebelumnya dimasukkan ke dalam musdes, kemudian diimplementasikan di tahun anggaran berikutnya. Nah di kita salah satunya itu. Kedua, pembentukan Karang Taruna di masing-masing desa yang masih kebingungan bagaimana mekanismenya. Jadi Sukamakmur hari ini concernnya di dua hal tadi, tentang pengajuan anggaran untuk Karang Taruna desa. Kedua, untuk bagaimana caranya pembentukan Karang Taruna di masing-masing desa, baik pembentukannya baru atau juga pembentukan yang pemilihan penggantian dari karang yang sudah ada. Itu sih sebenarnya pada hari ini yang dibahas di Karang Taruna. Jadi kalau kita kita dengar tadi ternyata knowledge ya, artinya pengetahuan tentang berorganisasi itu masih minim. Nah mungkin kalau seperti ini nih dari kecamatan menyampaikannya, Pak Ketua Umum menangkapnya gimana nih? Iya, makanya kami kenapa di tahun 2020 sampai ke sini konsen di peningkatan kapasitas ya, knowledge itu karena memahami kondisi. Kebetulan memang Karang Taruna itu kan dulu puluhan tahun agak mati di Kabupaten Bogor juga, sehingga ketika di periode pertama saya adalah pembentukan dulu kecamatan dan desa. Nah di periode yang kedua saya konsen di penguatan kaderisasi dan membuat sistem bagaimana Karang Taruna itu tidak mengacu kepada figur, tapi bagaimana sistem yang lebih bagus, kaderisasi lebih bagus, sehingga organisasi ini bisa berjalan menurut kesinambungan. Oke, mungkin itu yang kita bahas hari ini kan ya. Artinya kami juga ingin tahu Karang Taruna Kabupaten Bogor ini yang mungkin katakanlah yang bukan mati suri ya, tapi mati lagi hidup lagi, supaya pemuda-pemuda yang ada di desa ya, mereka pertama mungkin mengerti tentang organisasi seperti apa, pengajuannya seperti apa, mungkin cara mengajukan seperti apa, mungkin itu juga PR di atas juga ya Kang ya. Nah terus ada program-program, bagaimana kita mau jalankan program kalau mereka sendiri nggak mengerti ya mungkin. Jadi mungkin itu PR pertama. Ada PR yang lain? Ya, yang pasti memang yang PR kami juga adalah bagaimana sinkronisasi semua elemen Pak. Artinya pemerintah, Karang Taruna, dan dunia usaha. Karena menurut saya, kita apalagi kalau kita bicara bonus demografi ya, 2030-2035 itu, bahwa bagaimana ke depan 2030 itu, bonus demografi itu bisa menjadi momentum baik, menjadi berkah buat
bangsa Indonesia kan. Nah bicara Bogor saja dulu lah. Bagaimana agar bonus demografi itu nanti 2030-2045 itu bisa menjadi berkah, arti para pemudanya betul-betul bisa menjadi pemuda yang produktif, pemuda-pemuda yang inovatif, kreatif, sehingga bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Karena ini menjadi tanggung jawab kita bersama menurut saya. Nah, Karang Taruna konsen di sana. Jadi kami lebih konsen bagaimana menyiapkan menyongsong ke sana agar teman-teman muda di Kabupaten Bogor ini mereka tidak terkesan ada tidak terabaikan lah ya. Iya. Jadi tidak ada yang mengurus. Tidak dimarginalkan dulu. Tidak termarginalkan lah. Nah, karena bagaimanapun saat ini saya melihat memang belum ada sebuah program yang sistematis, yang terstruktur, yang berkesinambungan dan masif bagaimana menyiapkan generasi muda itu menjadi generasi pemuda yang kuat, yang hebat, yang ketika bisa bicara bonus demografi ke depan itu menjadi jangan sampai kayak Brazil lah ya, kayak Brazil, kayak di Afrika. Kita pengen kayak Jepang, kayak Cina, bagaimana bonus demografi itu menjadi berkah di negara itu. Tidak menjadi masalah. Saya tidak bicara Indonesia, bicara Kabupaten Bogor saja dulu. Jadi mimpi kita adalah kita siapkan generasi muda menjadi generasi pemimpinan dan pembangunan. Baiklah, ini hari ini karena ini hujan rintik-rintik udah deras ya hari ini di Sukamakmur. Sekarang jam setengah 7, cuaca mendung. Tadi obrolan dengan Kang Irfan Derajat. Mari kita simak nanti kegiatan Karang Taruna Kabupaten Bogor yang dipimpin oleh Irfan Derajat. Kita nanti simak channel YouTube beliau karena beliau ini sekarang ini mulai masuk ke kecamatan-kecamatan, baik dari Bogor Barat, Bogor Timur, dan mungkin Bogor Selatan. Langkah-langkah Irfan Derajat. Simak berikutnya bersama Kang Andika. Baik, jangan lupa klik subscribe-nya dan like and share.